pagi Pak Heri dan pagi Pak Agung. Sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah Pak Agung sehat. Pak Agung juga sehat ini kayaknya. Boleh tahu Pak Heri, pagi ini dari Ditlantas Polda Jateng menyampaikan materi apa untuk siswa kita? Ditlantas Polda Jateng tadi memberikan sosialisasi tentang bagaimana berkendara yang aman dengan menggunakan sepeda roda 2, sepeda motor roda 2. Itu Pak Agung. Kasih untuk Pak Sigit ini, Jasa Harja dan tadi dari pendapatan daerah memberi informasi apa Pak Sigit ini untuk siswa jadi kita? Tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, biar anak-anak tahu bahwasanya kendaraan yang mereka gunakan telah membayar karena itu untuk membangun kota dan negara. Nah, harapan Pak Heri dan Pak Sigit terhadap siswa kita setelah mendapatkan Harapannya tidak ada yang mati sia-sia karena kecelakaan, semuanya tertib berlalu lintas dan taat membayar pajak. Begitu Pak Agung. Terima kasih, sukses Pak Heri, Pak Sigit. Sukses untuk SMA Negeri 12 Semarang. Amin, luar biasa. Tetap Konten terus Pak Agung. Ya, terima Pak kasih. Agung, kontennya bagus-bagus. Ya. Ada itu nominal pajak yang harus dibayar pada kendaraan bermotor. Surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB atau BPNKB, SWDKLLJ, dan PNBP. Bali ya, adanya yang hebat ini kalau diberi masalah kan? Jadi masalah kan? Terima kasih. Nah ini, ingat adik-adik, ya bacakan tadi rekan adik-adik semua di sini ketetapan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Perlu diingat, sepeda motor atau kendaraan bermotor yang adik-adik pakai selama ini itu punya kontribusi besar bagi negara terkait dengan pajak. Apa coba? 1. Pajak biaya balik nama. Kedua, pajak kendaraan bermotor sendiri yang dibayarkan setiap tahun, setahun sekali. Ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi setiap tetes yang digunakan, bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan adik-adik semua itu memiliki nilai pajak. Semua itu pajak itu fungsinya buat apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Pajak fungsinya buat apa? Maju, yang tahu tujuan fungsi pajak, maju. Berani, ayo sampaikan ke teman-teman. Nama, perkenalan. Perkenalkan nama saya dari kelas 11 ya. Kelas 11 ya. Apa itu tujuan fungsi dari pajak? Fungsi pajak untuk menambah devisa negara dan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur negara. Intinya berarti untuk pembangunan, pelaksanaan untuk pemerintahan. Betul, dianggap betul. Karena tujuan pajak dipungut untuk pembangunan, untuk mendukung pembangunan, untuk menjalankan roda pemerintahan di negara ini. Khususnya kami jelaskan sekali lagi, pajak kendaraan bermotor itu fokus untuk dipergunakan dalam pembangunan daerah provinsi Jawa Tengah. Adik-adik semua hidup di mana ini? Provinsi apa? Provinsi? Jawa Tengah. Kota? Semarang. Nah, pajak kendaraan bermotor adik-adik yang dibayarkan setiap tahunnya itu untuk mendukung pembangunan di bidang apa? Saya jelaskan satu-satu. Infrastruktur, betul tadi. Jalan, gedung, fasilitas umum. Yang kedua, kesehatan, rumah sakit. Ketiga, sosial keagamaan. Yang keempat, yang penting, adik-adik ini semua bisa melakukan kegiatan belajar mengajar. Dari mana? Dari pajak kendaraan bermotor yang adik bayarkan. Tujuannya seperti itu. Luas sekali tujuan pajak kendaraan bermotor. Maka
Tidak Pak, bisa ke belakang untuk ke Bumila untuk mendapatkan souvenir. Tujuan kami yang selain untuk memberikan informasi atau sosialisasi terkait kepatuhan pajak, kami punya permohonan penting bagi adik-adik semua. Kami mohon apa yang kami sampaikan tadi terkait pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor, adik-adik setelah pulang, setelah selesai mendengarkan sosialisasi kami harap, kami mohon adik-adik dapat menjadi agen penyampaian informasi. Informasi kami ke orang tua, ke rekan, ke saudara, ke tetangga terkait pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nanti setelah selesai acara ini coba dilihat, sudahkah bayar? Ayo, sudahkah bayar pajak? Kalau belum, segera datang ke kantor pelayanan Samsat terdekat. Kalau juga masih belum, hati-hati. Nanti Pak Sohlihan akan menyampaikan terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Yang saya pikir medeni ya Pak. Nah, nanti kita sampaikan. Dari Pak Sohlihan akan menyampaikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kemudian tidak lupa di kolom bawah selain pajak kendaraan bermotor, yaitu ada kolom sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Langsung dengan Mas Adit dari perwakilan PT Jasara Harja akan menyampaikan apa itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Monggo Mas Adit. Jasara Harja sama Jasa Marga itu sama nggak ya? Jasara Harja sama Jasa Marga sama nggak? Jasa Marga itu yang mengatur pengelolaan di tol, kalau Jasara Harja itu asuransi. Asuransi kesehatan. Asuransi kecelakaan ya, nggak apa-apa. Jadi tadi di kolom STNK kan ada SWDK LLJ, itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Ketika adik-adik pajak yang bayar pajak siapa ya? Kalau di ini orang tua ya. Ada yang pernah ke Samsat? Pernah? Ngapain? Oh, bayar pajak ya. Jadi ketika bayar itu adik-adik terjamin ketika ada kecelakaan di jalan, adik-adik itu akan mendapatkan santunan dari Jasara Harja. Amit-amit ya, moga-moga kita semua aman, semua sehat, selamat. Nah, berapa jumlah santunannya? Kalau luka-luka itu maksimal 20 juta. Meninggal dunia nggak maksimal ya, meninggal dunia dapatnya 50 juta. Dan untuk yang tidak ada ahli warisnya itu mendapatkan santunan bantuan penguburan sebesar 4 juta. Ada yang pernah dapat Jasara Harja di sini? Ada. Tadi kan udah bayar wajib bayar pajak. Ada yang mau ngambil haknya dari Jasara Harja? Jangan sampai ya. Nah, selain sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, itu ada namanya iuran wajib. Iuran wajib itu apa yuk? Ada yang tahu? Ada yang berani? Googling nggak apa-apa. Ada yang bawa HP? Nggak boleh ya? Boleh. Coba googling, nah itu maju sini. Iuran wajib itu apa? Ayo sini. Siapa? Lailis. Ya, Lailis, ayo sini. Ini selebgram kan ini kan? Di sini kan? Ayo sini nggak apa-apa, googling aja. Iuran wajib itu apa? Sini. Nah.
Coba dicari iuran wajib jasara harja. Pariwisata ke Bali. Nah, nggak ada ya? Nggak ada ya? Salah saya. Ya misalnya ke ini, kebunnya kemangkan. Kebunnya. Ya, nah itu ketika naik bis pariwisatanya itu dikutip oleh Jasara Harja sebesar Rp60 untuk jaminan kecelakaan lalu lintas. Kalau misalnya besok boleh ke Bali naik pesawat, itu juga ada iuran wajib Jasara Harjanya. Amin. Boleh ya? Besok ke Simpang 5 aja, Simpang 5. Naiknya pelan-pelan apa ngebut-ngebutan ya? Pelan-pelan tapi 190 ya. Knalpotnya bro enggak? Varionya spek CR63 ya. Nah, ketika teman-teman sudah punya SIM, STNK lengkap, tapi kebut-kebutan di jalan, itu di undang-undang namanya adu tangkas ya. Itu tidak terjamin oleh Jasara Harja. Dikarenakan oleh kebut-kebutan. Nah itu yang belakang tuh racing itu ya. Samori ya. Nah, ada yang tahu nggak kenapa Jasara Harja itu harus mengutip itu, sejarahnya apa? Ada yang tahu? Jadi korban kecelakaan itu sifatnya secara ekonomi itu pasti akan terganggu ya. Apalagi ketika korbannya adalah tulang punggung keluarga. Nah makanya negara melalui Jasara Harja hadir untuk memberikan perlindungan jaminan atau santunan kecelakaan tadi. Ada yang masih ingat besaran santunan untuk korban meninggal dunia dari Jasara Harja? Dapatnya berapa? Ya, angkat tangan. Nah ini. Berapa? Oh, buat perkenalkan nama saya Anissa Indra dari kelas 11 IPS 4. Besaran satuan buat orang meninggal yaitu 50 juta. 20 juta. Jadi meninggal dunia besarnya Jasara Harja adalah 50 juta, sedangkan untuk luka-luka sebesar 20 juta maksimal ketika tidak ada korban mendapatkan pengambilan mendapatkan 4 juta. Masih ada yang kemarin ya? Wih. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya dari rekan-rekan Polri, bapak-bapak Polri itu ada namanya Undang-Undang 22 nomor tahun 2009. Nah, di situ ada disebutkan bahwa kendaraan yang tidak diregistrasi selama 5+2 nanti akan dihapus data registrasinya. Nah, ketika kendaraan itu dihapus, maka perlindungan dari Jasara hilang. Maka dari itu sampein ke orang tuanya, tetangganya, sanmorinya, jangan lupa pajaknya itu dibayar ya. Bayar pajak gampang kok. Ada yang pernah bayar pajak sendiri? Nggak ada. Nggak ada ya, karena dibayarin ya. Iya.
Mungkin nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh bapak-bapak dari anggota Polri ya. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 12. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 12, dan yang kami cintai serta kami banggakan adik-adikku sekalian kelas 10, 11, dan 12 di SMA Negeri 12. Sampai kedengar suaranya pagi hari ini. Perhatian. Selamat pagi. Saya ulangi lagi, yang dari sini. Pagi ini saya semangat. Adik-adikku sekalian harus semangat. Yang ada di hadapan saya, yang lain diam dulu. Selamat pagi. Tepuk tangan. Yang di tengah jangan sampai kalah, karena pagi hari harus semangat. Persiapan, konsentrasi. Selamat pagi. Tepuk tangan. Jabatan sehari-hari Pamin 3 si STNK. Pada kesempatan hari ini saya membawa dua rekan. Yang paling kiri Pak Yugo. Nah, kelihatan tinggi sekali. Silakan tampil ke depan. Beliau ini senior superintendent instruktur safety riding. Kasih tepuk tangan. Sertifikasi beliau sangat banyak, jadi nanti jangan sia-siakan ketika beliau berbicara dan mengampu sepeda motor. Silakan adik-adik mengamati. Yang berikutnya saya membawa Pak Ilham. Silakan tampil ke depan. Sama juga beliau punya kompeten yang luar biasa, sudah mengikuti kegiatan di seluruh Indonesia. Paling terakhir G20 di Bali. Betul Pak Ilham ya? Nah, kasih tepuk tangan. Jadi yang saya bawa pagi hari ini, kalau anak milenial bilang tidak kaleng-kaleng. Ya, betul kan? Tidak kaleng-kaleng. Jadi silakan nanti kesempatan safety riding dimanfaatkan betul. Untuk masuk ke materi safety riding, perlu adik-adik ketahui sekalian bahwa Direktorat Lalu Lintas ini ada di Samsat. Nah, jadi di Samsat itu ada 3 pembina. Yang satu dari Polda, dalam hal ini diampu oleh Direktorat Lalu Lintas. Lebih spesifiknya lagi Subdit Regiden. Nah, mengacu sama pasal, mohon maaf, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tepatnya pasal 74, seperti tadi yang disampaikan sama Pak Adit, kaitannya sama penghapusan data kendaraan bermotor. Kalau kita berbicara terkait data penghapusan kendaraan bermotor, pagi ini saya mau tanya, silakan 3 siswa tampil ke depan, perwakilan kelas 10, 11, 12. Pertanyaannya belum saya kasih. Pertanyaan saya kasih setelah berada di depan. Silakan. Nggak usah takut. 10, 11, 12. Pertanyaannya singkat. Ayo. Nah, kelas 12. Nah, ayo. Silakan. Kelas 11. Pertanyaannya tidak susah. Hanya kepanjangan atau istilah saja. Nah, cluenya di situ. Ya, silakan. Kelas 11, kelas 10. Ayo.
tampil ke depan. Mentalnya harus berani. Sama Pak Polisi nggak usah takut-takut. Pak Polisi ini nggak ada yang galak, humanis semua Pak Polisi. Nah, persiapan. Itu yakin. Aduh. Materinya gimana bisa masuk? Istilahnya aja belum tahu. Hah? Ayo, lupa. Ya. Angkat tangan udah melambaikan bendera atau masih mau mencoba menjawab? Kasih dukungan kelas 10, kasih dukungan. Ayo, ayo, ayo. Surat ada nomor kendaraan. Yakin? Yakin Pak? Hah? Yakin. Aduh, masih ragu nih kelihatannya Bapak Ibu. Gimana nih? Yakin? Insya Allah yakin. Insya Allah. Geser, jawabnya nanti. Geser. Silakan, mau perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Robert Mulya Saputra dari kelas 11 MIPA 1. Izin menyampaikan untuk STNK itu adalah surat tanda tenang. S surat, P tanda, N nomor, K kendaraan. Ada jawab kereta loh. Keyakinanmu sudah diuji pada pagi hari ini. Silakan dijawab sekali lagi. Surat tanda nomor kendaraan. Yakin? Yakin. Ya, silakan geser ke sebelah. Gongnya ini kelas 12. Boleh. Baik, untuk kepanjangan dari STNK yaitu surat tanda nomor kendaraan. Waduh, tepuk tangan. Ya. Silahkan Pak Yugo, kehormatan memberikan hadiah. STNK itu diingat-ingat ya, surat tanda nomor kendaraan. Nah, jadi nanti mengulang apa yang disampaikan tadi sama Pak Arif dan Pak Adit. Intinya pagi hari ini, ketika nanti kalian sampai di rumah, sampaikan ke orang tua masing-masing. Pak Bu, nuwun sewu, tadi pagi ada petugas dari Samsat. Udah Pak Polisi tahu ada pakai seragam sekolah, udah pakai helm. Pak Polisi tahu nggak bakal megang. Tapi kalau adik menyolok sekali nggak pakai helm, Pak Polisi ya rasanya pengen ngasih sesuatu kan. Oh, helm bukan untuk Pak Polisi kok, untuk adik-adik sendiri. Makanya Polisi berharap adik-adik ini kan masih mempunyai cita-cita yang tinggi, pengen membanggakan orang tua. Kan sampai adik-adik hanya masalah yang bisa dihindari, kan bisa dihindari. Jangan menjadi penghambat cita-cita adik. Tugasnya adik-adik semua adalah belajar. Setelah belajar ada ujian. Soalnya di kehidupan nyata nanti bukan seperti itu. Ada ujian baru dapat pelajaran dari ujian itu. Tanya Bapak Ibu guru. Setelah selesai sekolah, isinya adanya ujian. Maka dari itu di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang keamanan berkendara, bagaimana kesiapan kita sebelum berkendara, siapkan diri kita, siapkan kendaraan kita. Tapi sebelumnya saya pengen tahu nih, boleh googling ya. Ada yang tahu kepanjangan dari KNKT? Ayo, boleh googling. Yang tahu langsung maju. KNKT kepanjangannya apa?
Ayo cepat. Lagi. Alia Faiza Atifa dari kelas 12 IPS 5. KNKT adalah Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Tepuk tangan buat Mbak siapa? Mbak Akal. PS5 apa buru hadiah ya? Jadi KNKT itu Komite Nasional Keamanan Transportasi. Jadi KNKT ini pernah mengeluarkan statement bahwa kendaraan roda 2 adalah kendaraan yang tidak aman. Ya, statement dari KNKT, kendaraan roda 2 adalah kendaraan yang tidak aman. Ini terbukti dari data TAA. Nah ini ada yang tahu lagi dah TAA apa? Tahu tak kasih uang. Ayo boleh googling TA. Itu salah satu bagian dari kepolisian negara ya. Ada yang tahu nggak TAA ya? Perkenalkan, nama saya Sifatyanti Selasere dari kelas 6. TAA itu adalah Traffic Accident Analysis. Betul sekali. Mbak siapa? Sheila. Ya, jadi Traffic Accident Analysis adalah salah satu bagian dari Direktorat Lalu Lintas yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugasnya adalah salah satunya mendatakan jumlah perkara lalu lintas. Dari jumlah perkara lalu lintas di tahun 2022 itu ada 30.763 itu di Jawa Tengah saja. Dan kendaraan roda 2 yang terlibat perkara lalu lintas ada 37.759. Ini jumlah kendaraan roda 2. Jadi statement yang dikeluarkan dari KNKT ini nyata bahwa sepeda motor adalah kendaraan yang tidak aman. Terus dari jumlah korban dari kalangan pelajar yang meninggal dunia selama tahun 2022 dari pelajar SMP sampai mahasiswa itu ada 4.390. Ini mati sia-sia. Jangan sampai adik-adik terlibat kecelakaan hanya karena faktor yang seharusnya bisa kita hindari. Maka dari itu adik-adik sebelum melakukan berkendara, siapkan dulu diri kita sendiri. Dengan apa? Siapkan helmnya, peralatan kita seperti jaket, sepatu, ya. Terus surat-surat yang harus kita bawa, ada SIM, ada STNK. Yang kedua adalah kesiapan sepeda motor kita, ya, harus benar-benar kita siapkan. Caranya seperti apa, adik-adik? Tadi saya cukup bangga ya, yang masuk sini banyak yang pakai helm. Jadi adik-adik sudah tahu manfaat dari helm untuk melindungi kita. Karena sepeda motor sama sekali tidak ada perlindungan untuk diri kita sendiri. Jadi makanya KNKT benar kalau sepeda motor itu kendaraan yang paling tidak aman. Melindungi kita diri bagaimana? Roda yang aspal aja paling lebar 2 cm, 3 cm. Cuma 2. Kalau jatuh ya udah jatuh kita, nggak ada yang melindungi kita. Makanya satu-satunya yang melindungi kepala kita adalah helm. Adik-adik kalau beli helm tentunya yang standar SNI. Yang kedua yang ada sarungnya.
atau tempatnya, tasnya itu bagus. Karena helm itu sangat pribadi untuk diri kita ya. Helm itu tidak boleh dipinjam-pinjamkan, maka cari ukuran yang pas. Minggu pembuatan ban tersebut, 2 nomor belakang itu tahun pembuatan ban tersebut. Karena kalau terlalu lama di toko, lebih dari 2 tahun, kompornya akan mati, nggak nyaman untuk pengereman saat kita berkendara. Nanti kita akan mencoba teknik pengereman ya. Rata-rata adik ini bisa jalan tapi tidak bisa ngerem, ya kan? Nah, itu kadang-kadang saya miris nih yang cewek-cewek nih, bisanya tapi tidak bisa ngerem. Nah, besok makanya kalau kendaraan 2010 ke atas, rata-rata sistem pengeremannya yang depan sudah menggunakan cakram atau piringan. Kalau mau yang bagus lagi, ada minta belinya yang remnya ABS, anti brake system, yang mompa gini remnya. Ya, karena di teknik pengereman itu ada rem reducer, itu yang biasa kita pakai, rem halus ya. Terus rem blok hindar, atau kita blok semua remnya baru menghindar. Yang ketiga rem pompa. Ini gantinya rem pompa itu rem ABS. Kalau kendaraan adik-adik di atas 2010, pasti rem depannya sudah menggunakan cakram. Karena teknik pengereman yang betul itu menggunakan rem depan. Rem belakang hanya untuk membantu. Tapi tidak disarankan mengerem depan saat kendaraan berbelok atau stang miring. Jadi posisi harus lurus. Makanya kan sering ada pas parkir baru mau jalan, posisi stang miring di rem depan, pasti akan lusut jatuh. Nah nanti kalau kendaraannya metik, kalau pas parkir jatuh, kendaraan masih nyala, kontaknya dimatikan dulu. Jangan langsung diangkat, matikan kontak baru diangkat. Ya, habis ini Pak Ilham mau memperagakan penggunaan rem. Nanti diperagakan ini penggunaan jarak rem kalau menggunakan rem belakang, sama rem menggunakan rem depan. Yang dari kelas 10 agak minggir ya, atau ke belakang sebelah sana, kiri di sebelah sana. Mas Arif agak. Makanya kadang sampai roda belakangnya ngangkat-ngangkat karena pengereman itu. Direm sebelum masuk tikungan, posisi kendaraan bertumpuan sudah di roda depan. Ke depan baru melakukan teknik tikungan. Mereka tidak melakukan apa-apa baik gas maupun rem, karena sudah tahu jaraknya sebelum memasuki tikungan atau di depannya ada hambatan. Baik Pak Ilham, ini contoh rem blok hindar ya. Jadi sebelum objek nanti Pak Ilham akan menghindar ke kanan karena yang lebar sebelah kanan. Jadi kalau kebanyakan kan kaget kalau kita ada waspada di jalan, yang terjadi seperti itu. Adik-adik udah dekat baru tahu pengeremannya kurang. Jadi setelah melakukan blok, remnya kita blok, terus dilepas, kita menghindar. Kita blok, mendekati objek, lepas, kita menghindar. Kita kan bisa lihat mana yang kosong, sebelah kanan atau kiri. Nah itu tekniknya rem hindar. Sekarang rem pompa Pak Ilham. Nah ini adik-adik yang kendaraannya sistem pengeremannya belum ABS, ini teknik pompa. Sama tekniknya karena remnya cakram biasa, dia tidak memompa. Tapi kalau remnya sudah ABS, sistem pengeremannya dia akan memompa.
Fungsinya apa rem pompa ini? Ini untuk kondisi jalan yang licin. Jadi saat melakukan pengereman di jalan basah, makanya akan tergelincir. Makanya menggunakan rem pompa. Blok lepas, blok lepas, blok lepas. Coba balang. Tapi posisi tetap lurus ya. Walaupun pertama di blok dia ngunci tidak apa-apa. Sebelum dia geser udah kita lepas, jadi kendaraan lurus lagi. Coba sekali lagi, Pak. Itu contoh minimal. Tepuk tangan buat Pak Ilham. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan apa yang saya katakan tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semua, jadi lebih berhati-hati lagi di jalan. Itu Pak.